Hari Pangan Sedunia. Hari ini, tanggal 16 Oktober, merupakan Hari Pangan Sedunia. Pangan atau makanan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam hidupnya, manusia harus butuh makan agar bisa bertahan untuk hidup. Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Manusia berusaha bekerja keras untuk mencari makan. Tidak ada orang di dunia ini bisa bertahan hidup tidak makan selama sebulan, apalagi sampai setahun. Kalau ada manusia yang bisa hidup tanpa makan dan minum selama sebulan, berarti dia orang hebat dan mempunyai jimat dan tak perlu kita ikuti. Jangankan manusia, hewan dan tumbuhan saja butuh makanan untuk bisa bertahan hidup. Apalagi manusia butuh makan agar dia bisa hidup dengan baik. Kita yang hidup di dunia ini, satu hari makan 3 kali. Jangan makan satu hari 2 kali, atau satu hari hanya 1 kali, apalagi dalam satu hari itu tidak pernah makan. Setiap pagi kita harus wajib makan, paling tidak sarapanlah. Kalau tidak sempat makan nasi, makan roti pun boleh. Asalkan jangan sampai makan kerupuk jange. Tapi kalau siang dan malam hari kita harus wajib makan nasi. Tapi jangan hanya nasi saja yang dimakan, ikut juga ikan dan sayur sebagai campurannya. Nasi merupakan makanan pokok kita yang wajib kita makan 3 kali sehari. Karena nasi mengandung karbohidrat untuk pertumbuhan hidup manusia. Makanan yang kita makan harus mengandung gizi dan vitamin. Makanan yang kita makan harus mengandung 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi, ikan, sayur, buah-buahan, dan tambah susu. Tapi mungkin masih banyak yang tidak minum susu, hanya air putih saja setelah selesai makan. Selain 4 sehat 5 sempurna, makanan yang kita makan, makanan yang sehat dan jangan yang mentah. Makanan yang sudah masak tentunya. Jangan kita mau makan nasi yang mentah, apalagi nasi yang basi. Begitu juga dengan makan ikan. Kalau kita makan daging, seperti daging ayam, daging sapi, daging kerbau, dan daging kambing. Daging itu harus dimasak. Jangan pula kita memakan daging itu yang masih mentah. Karena itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Begitu juga sayuran. Sayuran seperti bayam, kangkung, kacang panjang, buncis, dan lain sebagainya harus benar-benar yang sudah masak. Jangan yang mentah dimakan, nanti bisa sakit perut. Tapi kalau makan buah-buahan nggak perlu dimasak, dimakan mentah pun boleh. Seperti jeruk, apel, delima, anggur, rambutan, durian, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita makan buah-buahan seperti apel, anggur, jambu, harus kita cuci dulu pakai air yang bersih. Jangan dicuci di mesin cuci, tapi dicuci
dalam baskom. Begitu juga kalau kita makan buah-buahan seperti jeruk, pisang, salak, nggak perlu dicuci, hanya buang kulitnya saja. Jangan pula kulitnya yang dimakan, sedangkan dalamnya dibuang. Begitu juga dengan makan rambutan dan durian. Tentu saja isinya yang kita makan. Jangan pula kita mau memakan kulitnya. Kalau kulit rambutan dan kulit durian, cocoknya itu dimakan untuk para koruptor sajalah. Sebab hatinya kotor, tidak putih seperti buah rambutan, tapi berduri seperti kulit durian. Begitu juga kalau mau minum susu, terserah mau susu apa yang diminum, mau susu kaleng pun boleh. Pangan atau makanan ini karena sangat pentingnya bagi kehidupan manusia, maka ada organisasi PBB yang menangani masalah bahan pangan dan pertanian, yaitu FAO, Food and Agriculture Organization, yang dibentuk pada tanggal 16 Oktober 1945. Saya ingat betul, FAO dibentuk tanggal 16 Oktober 1945. Walaupun pada waktu itu saya belum ada. Pada waktu sidang FAO tanggal 16 Oktober 1981 di kota Roma, Italia, ditetapkanlah setiap tanggal 16 Oktober 1981 diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Dan kota Roma dijadikan kantor pusat FAO. Jadi, kalau ada negara yang lagi kelaparan dan ingin konsultasi ke kota Roma, lah pergi. Tapi kalau mau ke kota Roma harus jelas dong apa permasalahannya. Harus melalui perwakilannya. Jangan pergi ke kota Roma sendirian dengan jalan kaki. Jadi, FAO selain mengurusi bahan pangan atau makanan, juga menangani bidang pertanian, bahkan perkebunan juga. Ingat, Indonesia pada tahun 1987 pernah bersuasembada pangan atau swasembada beras. Indonesia, negara pengekspor terbesar di Asia Tenggara, bahkan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan Filipina dan Thailand. Padahal penghasil beras terbesar ada di Los Banos, Filipina. Dengan berhasilnya Indonesia bersuasembada beras, sehingga Indonesia mendapat penghargaan berupa piringan medali emas. Yang menerima piringan medali emas itu tentunya bukan saya, tetapi Presiden Soeharto. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, pada pelita keempat diutamakan pada bidang pertanian. Tapi sayang sekali Indonesia tidak bisa mempertahankan kejayaannya di tahun 80-an dan 90-an sebagai penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Di tahun 2000-an, Indonesia sudah tertinggal dengan Filipina dan Thailand. Bahkan Vietnam hampir menyaingi Indonesia di bidang pertanian. Kita berharap kejayaan Indonesia dalam bidang pertanian harus kita rebut kembali. Kita harus mendapatkan penghargaan piringan medali emas lagi dari PBB dalam bidang pertanian. Mimpi kita bangsa Indonesia harus kita wujudkan kembali. Apalagi Indonesia negara agraris yang mata pencariannya ada yang paling utama adalah bercocok tanam atau petani. Di Hari Pangan Sedunia ini, semoga bangsa Indonesia sukses dalam bidang pertanian.